Di tengah negara mayoritas Muslim, ada satu suku yang menolak mengikuti arus. Perempuannya bebas untuk gonta-ganti lontong. Kematian justru dirayakan, dan alkohol bukan hal tabu. Siapakah sebenarnya suku Kalash, dan mengapa budaya mereka hampir punah? Fakta-fakta ini jarang dibahas dan sering disalahpahami. Jika kamu penasaran dengan kisah lengkapnya, dukung terus channel YouTube Cari Tahu dengan subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa mengenal budaya-budaya unik yang hampir hilang dari dunia. Tetap cari tahu, karena dunia lebih luas dari yang kita bayangkan. Di tengah pegunungan terjal Pakistan bagian utara, tersembunyi sebuah komunitas kuno yang membuat para antropolog dan wisatawan dunia tercengang. Mereka dikenal sebagai suku Kalash, salah satu suku paling unik dan misterius di Asia Selatan. Keberadaan mereka sering dianggap aneh karena sangat berbeda dengan budaya di sekitarnya. Salah satu hal paling mencolok dari suku Kalash adalah ciri fisik mereka yang sangat berbeda dibandingkan masyarakat Asia Selatan pada umumnya. Banyak anggota suku ini memiliki kulit putih, rambut pirang atau coklat, serta mata berwarna biru atau hijau, sebuah penampilan yang jarang ditemukan di wilayah Pakistan dan sekitarnya. Keunikan ini memunculkan berbagai spekulasi dan teori. Yang paling populer menyebutkan bahwa suku Kalash merupakan keturunan tentara Alexander Agung yang tertinggal di kawasan pegunungan Hindu Kush ribuan tahun lalu. Meski teori ini sering diangkat dalam berbagai dokumenter dan cerita sejarah, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan kebenarannya. Namun, terlepas dari asal-usulnya, ciri fisik suku Kalash tetap menjadi misteri genetik yang membuat mereka dikenal sebagai salah satu suku paling unik dan menarik di dunia. Suku Kalash hidup di wilayah Pakistan Utara, sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, berbeda dari masyarakat di sekitarnya, suku Kalash tetap mempertahankan kepercayaan animisme dan politeisme kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Mereka meyakini keberadaan banyak dewa yang berhubungan erat dengan alam, seperti dewa gunung, matahari, hujan, serta roh leluhur. Alam bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian suci dari kehidupan spiritual mereka. Setiap musim, panen, dan peristiwa penting selalu diiringi ritual keagamaan tradisional. Keteguhan suku Kalash mempertahankan keyakinan ini dianggap sangat langka dan berani, mengingat tekanan budaya, sosial, dan sejarah konversi agama di kawasan tersebut. Meski jumlah mereka terus menyusut, Kalash tetap berusaha menjaga identitas spiritualnya, menjadikan mereka salah satu komunitas non-Muslim terakhir yang masih bertahan di wilayah pegunungan Pakistan. Di tengah lingkungan budaya yang cenderung konservatif, perempuan suku Kalash memiliki peran dan kebebasan sosial yang relatif tinggi. Mereka tidak diwajibkan mengenakan cadar dan dapat beraktivitas di ruang publik tanpa pembatasan ketat, baik dalam kegiatan adat, pertanian, maupun perayaan budaya. Dalam kehidupan pernikahan, perempuan Kalash memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Jika suatu pernikahan tidak lagi membawa kebahagiaan, mereka juga diperbolehkan mengakhiri pernikahan dan menikah kembali tanpa menghadapi stigma sosial yang berat. Keputusan tersebut dipandang sebagai bagian dari hak individu dan keseimbangan hidup, bukan sebagai aib keluarga. Kebebasan ini dijalankan dalam kerangka adat dan norma yang mereka hormati bersama. Meski sering dianggap tidak biasa atau kontroversial oleh masyarakat luar, bagi suku Kalash, penghormatan terhadap perempuan merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan komunitas dan kelangsungan budaya mereka. Salah satu tradisi suku Kalash yang paling unik adalah konsep pernikahan yang dapat dipindahkan melalui mekanisme adat yang telah disepakati bersama. Tradisi ini bukan dilakukan secara sembarangan,
melainkan mengikuti aturan sosial yang jelas dan dihormati oleh seluruh komunitas. Apabila seorang perempuan memutuskan untuk menikah dengan pria lain, maka calon suami baru wajib membayar mahar sebesar 2 kali lipat dari mahar yang pernah diberikan oleh suami sebelumnya. Pembayaran ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab, penghormatan, dan penyelesaian adat, bukan sebagai transaksi manusia. Setelah proses tersebut diselesaikan, pernikahan lama dianggap berakhir secara sah dan pernikahan baru diakui penuh oleh masyarakat adat Kailash. Tradisi ini diterima secara sosial dan tidak dianggap sebagai aib atau hal memalukan, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan, kejujuran, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Bagi suku Kailash, adat ini mencerminkan penghormatan terhadap pilihan individu sekaligus tanggung jawab sosial, sebuah nilai yang jarang ditemukan dalam sistem pernikahan tradisional lainnya. Berbeda dengan kebiasaan berkabung yang identik dengan suasana duka mendalam, suku Kailash memandang kematian sebagai peristiwa yang patut dihormati dengan perayaan. Bagi mereka, kematian bukanlah akhir, melainkan peralihan menuju kehidupan lain yang lebih damai. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, keluarga dan komunitas akan mengadakan ritual khusus yang diiringi musik, tarian, serta jamuan bersama. Suasana ini dimaksudkan untuk mengenang kehidupan orang yang telah meninggal, merayakan jasa-jasanya, dan mengantar arwah dengan doa serta kegembiraan, bukan kesedihan semata. Bagi masyarakat modern, tradisi ini sering dianggap tidak biasa atau bahkan aneh. Namun bagi suku Kailash, merayakan kematian adalah wujud cinta, penghormatan, dan penerimaan terhadap siklus kehidupan. Ritual ini juga memperkuat ikatan sosial antar anggota komunitas, sekaligus menjaga nilai-nilai leluhur agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Suku Kailash dikenal luas melalui festival adat besar seperti Chaumos, Joshi, dan Uchal yang dirayakan pada waktu-waktu penting dalam siklus kehidupan dan pertanian. Festival-festival ini menjadi momen sakral sekaligus sosial, di mana seluruh komunitas berkumpul untuk mengekspresikan rasa syukur kepada alam dan para dewa. Perayaan diisi dengan tarian massal, nyanyian tradisional, dan ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks budaya Kailash, minuman fermentasi tradisional juga menjadi bagian dari upacara, bukan untuk berlebihan, melainkan sebagai simbol perayaan dan kebersamaan. Hal ini menjadi menarik karena alkohol tidak dianggap tabu dalam tradisi Kailash, berbeda dengan norma budaya mayoritas di Pakistan. Namun, penggunaannya tetap berada dalam koridor adat dan ritual, serta memiliki makna budaya yang jelas. Tradisi festival ini tidak hanya memperkuat identitas suku Kailash, tetapi juga menjadi sarana menjaga kebersamaan dan keberlanjutan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Di balik keunikan budayanya, suku Kailash menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberadaan mereka. Saat ini, jumlah populasi Kailash diperkirakan hanya sekitar 3.000 hingga 4.000 orang, menjadikan mereka salah satu komunitas adat dengan jumlah paling kecil di kawasan Asia Selatan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap kondisi ini, mulai dari tekanan modernisasi, konversi agama, hingga masuknya budaya luar yang perlahan menggeser tradisi leluhur. Generasi muda Kailash kini semakin sering berhadapan dengan pilihan antara mempertahankan identitas budaya atau mengikuti arus kehidupan modern. Banyak antropolog dan pemerhati budaya menyebut suku Kailash sebagai salah satu budaya paling rapuh di dunia. Oleh karena itu, upaya pelestarian budaya, pendidikan, dan perlindungan hak komunitas adat menjadi sangat penting agar warisan unik suku Kailash tidak hilang di telan zaman. Salah satu ciri paling mudah dikenali dari suku Kailash adalah pakaian hitam khas yang selalu mereka kenakan dalam kehidupan sehari-hari maupun saat upacara adat. Busana ini dihiasi sulaman warna-warni yang rumit serta hiasan kepala penuh manik-manik, menciptakan kontras yang mencolok dan indah. Bagi suku Kailash, pakaian tersebut bukan sekedar busana, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan warisan leluhur. Setiap motif sulaman memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan alam,
kehidupan, dan kepercayaan mereka. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional dan diwariskan dari generasi ke generasi, terutama oleh para perempuan. Di tengah arus modernisasi dan pengaruh budaya luar, penggunaan pakaian adat ini menjadi bentuk perlawanan halus untuk menjaga jati diri budaya. Dengan terus mengenakan busana tradisionalnya, suku Kalash menegaskan keberadaan mereka sebagai komunitas unik yang tetap setia pada akar budaya leluhur. Suku Kalash adalah contoh nyata bagaimana sebuah komunitas kecil mampu bertahan menjaga identitas, tradisi, dan kepercayaan leluhur di tengah arus perubahan zaman. Keunikan mereka bukan untuk dinilai sebagai sesuatu yang aneh, melainkan untuk dipahami dan dihargai sebagai kekayaan budaya dunia yang sangat berharga. Semoga pembahasan ini menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan mengajak kita semua untuk lebih menghormati keberagaman budaya yang ada di dunia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel Cari Tahu terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan tetap cari tahu.